semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita terhindar dari COVID-19. Di sini kami akan memulai praktikum yaitu percobaan 3 dengan judul isolasi dan inokulasi. Saya Kak Sulasmi. Saya Feriandika Manuru. Terima kasih. Wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki percobaan 3 pada praktikum mikrobiologi yang berjudul inokulasi dan isolasi. Jadi terlebih dahulu saya tekankan kembali lagi dan ingatkan kepada seluruh adik-adik ataupun mahasiswa, jika nanti menghomogenkan media yang kita tuang ke dalam tabung reaktif, jadi kita menggunakan kecepatan 100 rpm, putar 100 rpm, ini masukkan ke dalamnya, kemudian ada ditekan. Oke, biarkan 1-2 menit sampai benar-benar medianya tercampur dengan homogen. Oke, seperti ini sudah homogen medianya. Sudah memang benar-benar praktikum di lab Ini normal. Kalau seandainya terjadi new normal, semua bahan 1 hari sebelum praktikum itu harus sudah disterilisasi. Jadi seluruh bahan dan alat itu sudah disterilisasi, di open, dan sudah dibungkus dengan kertas dan diikat dengan menanggal ya. Jadi untuk penyiapan dan jumlah bahan yang ditimbang seperti PDA, NA, dan PCA itu sama perhitungannya dengan percobaan sebelumnya. Jadi di sini sudah saya lihatkan terlebih dahulu. Saya lihatkan dan ini sudah saya timbang. Kayak marut kelapa. PDA dan NA berdasarkan perhitungan masing-masing kemarin yang kita menggunakan 5 cawan Petri, dan itu juga nanti ya perhitungannya sama. Jadi di sini sudah saya cukupkan pada tabung reaksi sebanyak 6 sudah saya lebihkan, tapi sebenarnya ini 5, jadi perhitungannya hampir sama yang percobaan kemarin. Jadi yang di sebelah sini adalah bahan media NA, sedangkan yang di sebelah kanan saya yang terlihat kayak warna teh ini adalah bahan PDA. Sebelum kalian mencukupkan volume 15 ml kepada tabung reaksi ini, seperti percobaan sebelumnya, setelah kalian timbang, kalian masukkan bahan NA ataupun media, panaskan terlebih dahulu aquades di atas hot plate. Bahan yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam aquades yang telah mendidih dan diaduk-aduk sampai dengan homogen. Ambil, ketika sudah homogen, ambil bahan tersebut dan didinginkan di bawah air mengalir ataupun airkan. Habis setelah didinginkan, kemudian proses selanjutnya kalian sterilisasi di autoclave. Setelah di autoclave itu suhunya kalian atur sebesar 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit kemudian barulah kalian ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu kalian cukupkan di tabung reaksi itu tadi 15 ml, sebanyak 15 ml. Jadi terlebih dahulu kalian juga harus memahami apakah itu inokulasi dan apa itu isolasi. Jadi kalian belajar terlebih dahulu, kalian pahami apa yang dimaksud. Kemudian kalian baca juga prosedurnya di situ. Setelah kalian biarkan, kalian buat seperti ini. Nah, di dalam tabung reaksi dia nanti upayakan dia sedikit memadat. Nanti kalau dia kalian dinginkan, dia akan agak sedikit memadat seperti ini.
Ini dia prosesnya sudah padat. Ini media sudah padat. Jadi biarkan dia sampai padat. Karena kalau awalnya tadi dia masih panas, Suhunya dia itu masih cair, jadi kalau dia sudah dingin dia akan terasa padat. Sudah dingin medianya. Setelah itu ada yang juga yang telah kita siapkan cawan Petri yang masih belum terlalu padat, dia masih agak encer lah sedikit, itu kita tuangkan di cawan Petri seperti ini. Tapi ingat, pada proses penuangan usahakan kita menggunakan api bunsen untuk mengurangi pirogen-pirogen yang dapat mengkontaminasi pada media yang kita gunakan. Jadi sebelum kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian ini usahakan ini terus diputar terlebih dahulu, diputar, ataupun pada saat semua pengerjaan, pada saat mau menuangkan dari tabung reaksi ke cawan Petri. Jadi setelah kalian putar-putar, ambil media yang belum terlalu mengeras tadi atau dia pun masih sedikit encer, kemudian tuangkan. Oke, adik-adik semua, jadi tadi kan ada mau kita pindahkan dari tabung reaksi ke cawan Petri, kita ambil yang ataupun kita sudah pisahkan yang media masih setengah padat, agak encer ya, seperti ini. Usahakan pada saat membuka tutup tadi sudah mendekat api bunsen. Jadi kita tuangkan ke cawan Petri. Kita buat 2 cawan Petri ya. Kita tuangkan seperti ini semuanya, yang sampai ratakan. Kemudian tutup. Pertama ini adik-adik letakkan di luar laboratorium, dan cawan keduanya nanti adik letakkan di dalam laboratorium mikrobiologi. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan bakteri yang di luar laboratorium dan jumlahnya berapa, dan juga yang ada di laboratorium, seperti itu ya. Nah, ke depan. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita gunakan juga 2 cawan Petri yang telah kita pindahkan dari tabung reaksi ke cawan Petri ini. Jadi yang sebelumnya langkah pertama kita pisahkan cawan Petri 1 ke luar laboratorium, sedangkan yang kedua di dalam laboratorium. Kalau yang di depan ini yang langkah selanjutnya adik-adik tuangkan ke dalam cawan Petri berikut ini. Nanti adik-adik sentuh permukaan media ini dengan tangan adik yang belum adik cuci dengan deterjen. Ini tangan saya belum saya cuci deterjen. Oke, jadi adik-adik setelah kita tuang tadi dari tabung reaksi 15 ml, kita pindahkan ke cawan. Kita biarkan sampai dia memadat. Oke, seperti ini dia memadat. Kemudian kita letakkan tangan kita di sini. Oke, ini belum saya cuci dengan deterjennya, tangan saya ya, usapkan seperti ini juga. Oke, kemudian tutup. Kemudian ini juga cawan yang kedua sudah padat juga ya. Ini tangan saya telah saya cuci dengan deterjen. Kemudian saya usap-usap juga, saya sentuh permukaan cawannya, tutup.
Jadi bisa dilihat tadi saya telah mencuci tangan saya dengan deterjen ataupun hand soap ya. Jadi perlakuannya sama untuk tangan petri berikutnya yang kosong ini. Ada tindakan juga dari jadi adik buka tutupnya tadi, ada media yang dari tabung reaksi. Ini medianya itu lagi. Tindakan ke dalam cawan petri ini. Kemudian saya oleskan tangan saya yang telah saya cuci dengan deterjen ke dalam permukaan media ya. Cukup isinya. Kemudian tutup kembali dan takar di setiap tubuh saya. Oke. Sudah ya, dibiarkan. Kemudian di sini telah saya sediakan suspensi, ya kan? Suspensi dari tanah. Ini bisa dilihat sendiri. Ini suspensi yang telah saya buat dari tanah. Oke, sudah biarkan. Kemudian kita mencoba mengisolasi dari rambut ya. Dari rambut ini kita telah sediakan juga tadi cawan yang sudah berisi media Na. Kemudian ini kawat OC, kawat os gunjal OC sama saja ini ya. Jadi ini saya gesek-gesekkan ke rambut saya. Kemudian saya buka cawan yang telah saya isi media yang sudah padat. Saya gesek-gesekkan juga seperti ini. Terserah goresannya mau gimana, mau lurus, mau gradian, mau gimana, terserah. Yang satu lagi saya gunakan kawat OC yang berbeda. Ini tanpa saya usapkan ke rambut saya ya, untuk cawan yang kedua ya. Jadi ini dia medianya sudah beda lagi. Setelah sudah saya gunakan, sudah saya tuang. Jadi pegangnya seperti ini ya, usahakan. Jadi ini tanpa saya usapkan ke rambut saya, usapkan gini. Terserah mau garis apa, saya gunakan garis lurus saja ya. Bakar kembali. Oke, cukup. Dulu. Langkah selanjutnya gunakan 2 cawan petri yang telah dituangkan tadi dan biarkan setelah memadat. Oke. Setelah ini dia ada suspensi yang saya buat dari suspensi tanah, sedangkan ini ada air putih. Oke. Kemudian untuk tetes Nggak tahu dia kan. kita untuk cawan petri yang pertama ambil air putih, kemudian masukkan air ke dalam cawan petri yang pertama sampai teteskan sampai dengan 1 tetes. Kemudian kita biarkan tertutup, biarkan kita bakar juga ujungnya, kita tekan.
Baterai kedua sama, cuman kita menggunakan suspensi tanah ya. Ambil suspensi tanahnya, kemudian diteteskan di atas media NA nya, ditetes, maka oke. Untuk selangkah selanjutnya berarti berisi 5 cawan Petri yang akan kita letakkan di inkubator selama 24 jam. Yang pertama, cawan Petri yang berada di laboratorium, 2 cawan Petri yang diusapkan di rambut, yang ketiga pada suspensi tanah dan juga air. Media tersebut kita letakkan ke dalam inkubator selama 24 jam. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan 4 metode goresan yang akan kita gunakan dalam praktikum mikrobiologi. Yang pertama yaitu goresan radian namanya. Kita belah menjadi 2 seperti ini. Dan kita bisa menggunakannya dengan zigzag seperti ini. Sedangkan untuk yang kedua yaitu metode sinambung, itu dengan menggoreskan seperti ini, seperti gunung sinabung ya, seperti ini zigzag. Ketiga yaitu kuadran, kita buat menjadi 4 bagian seperti ini, dan kita bisa dan yang keempat yaitu metode T, seperti huruf T kita buat seperti ini. Di sini kita buat Jadi itulah 4 metode goresan yang kita gunakan dalam praktikum mikrobiologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil percobaan 3 kita yang berjudul inokulasi dan isolasi. Jadi untuk pada adik-adik lebih dahulu kakak ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kami berharap untuk adik-adik semua agar selalu sehat dan semoga berakhir suasana pandemi ini sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk praktikum tatap muka. Dan tidak bosan-bosannya abang ingatkan untuk adik-adik agar semangat untuk membawa mahasiswa ataupun adik-adik kita ya, karena dia adik-adik bisa dipanggil kakak ataupun abang kelas ya. Oke, see you, goodbye, semoga sukses.